Selamat sore, Bu Sarda. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan analisis putusan nomor 486K garing Perdata garing 2020. Perkenalkan, nama saya Davina Aziza, kemudian anggota saya ada Jana Safira, Amanda Raisa, Anastasia Islamiyah, Marcel Rifki, dan Ernest William Abner. Boleh di next. Dalam hukum perdata internasional, kita membahas hubungan personal atau bahas teritorial antara masyarakat dari satu negara dengan negara lainnya dan ketentuan hukum dari setiap negaranya berbeda serta memiliki kepentingan sendiri. Salah satu permasalahan yang dikaji dalam HPI adalah sejauh mana suatu negara dapat menerima putusan dan atau penetapan hukum dari negara lain. Masalah yang biasanya timbul dalam perkara HPI terdapat 3, yaitu yang pertama, salah satu pihak atau kedua belah pihak yang bersangkutan adalah orang asing. Yang kedua, apabila hubungan hukum tersebut mengenai barang-barang yang berada di daerah hukum negara lain. Yang terakhir, apabila suatu hubungan hukum dilahirkan di daerah hukum negara asing menurut cara yang ditentukan di sana akan tetapi harus dilaksanakan di negara lain. Boleh di next. Asas HPI berbeda dalam pengenaannya. Yang pertama ada asas lex recitae, yang dilihat berdasarkan di mana tempat benda itu berada, biasanya untuk pewarisan benda tidak bergerak. Yang kedua ada asas lex patriae atau status personal seseorang ditetapkan berdasarkan dengan hukum kewarganegaraannya. Dalam pewarisan asas ini dilihat kewarganegaraan dari si pewaris tersebut. Yang terakhir, dalam hukum kebendaan ada yang disebut dengan asas nasionalitas, asas domisili, dan asas lex fori. Pada dasarnya, HPI tidak hanya membahas mengenai perkawinan campuran sampai ia menikah dan memiliki anak saja, namun juga tetap membahas, mengatur, dan turut serta sampai perkawinan tersebut melahirkan suatu hubungan kebendaan seperti pewarisan. Dalam pembahasan kali ini, kami akan membahas analisis putusan Mahkamah Agung nomor 486K garing Perdata garing 2020 mengenai sengketa warisan di mana salah satu pihak merupakan kewarganegaraan asing atau kewarganegaraan Taiwan dan mendapatkan sebagian hak warisan dari ahli waris negara Indonesia. Boleh di next. Para pihak dalam perkara atau pemohon kasasi terdapat 3, yaitu Nyonya Teli Liong, Christian Tidor, dan Ang Frankie Anthony yang memberi kuasa kepada advokat atau pengacara pada kantor pengacara Yuyun. Boleh di next. Selanjutnya ada termohon kasasi yaitu Yu Chun Jung. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Anastasia, dipersilahkan. Selanjutnya, mengenai uraian duduk permasalahan. Pertama-tama, Yu Chun Jung, seorang warga negara asing, menggugat Nyonya Teli Liong dan Christian Tidore serta Ang Frankie Anthony sebagai turut tergugat yang berkewarganegaraan Indonesia. Ia mengajukan gugatan pada tanggal 26 Maret 2018 di Pengadilan Negeri Donggala yang kemudian gugatannya diputus pada tingkat pertama. Kemudian pada tanggal 17 Desember 2018, penggugat mengajukan permohonan banding atau atas putusan tingkat pertama tersebut dan kemudian pada tanggal 2 Mei 2019, para terbanding dan turut terbanding yang semula tergugat dan turut tergugat mengajukan kasasi dengan perantaraan kuasanya di mana perkara tersebut diputus dalam putusan yang akan dibahas sekarang yaitu putusan nomor 486 K garing PDT garing 2020. Nyonya Teli Liong sendiri adalah sekretaris almarhum Mr. Wang Cheng Hisung yang merupakan orang tua angkat dari penggugat. Yang kemudian Nyonya Teli Liong dan almarhum Mr. Wang Cheng Hisung ini kawin secara pribadi menurut agama Kristen. Almarhum Mr. Wang Cheng Hisung mengangkat penggugat sebagai anak angkat yang sah sejak tahun 1970 pada saat penggugat masih anak-anak sekaligus ditunjuk sebagai ahli waris oleh almarhum Mr. Wang Cheng Hisung berdasarkan surat pernyataan akta nomor 3 tanggal 14 April 2015 yang dibuat di hadapan notaris. Sebelumnya, penggugat dan almarhum Mr. Wang Cheng Hisung meminta persetujuan dengan tergugat untuk meminjam nama tergugat untuk didaftar sebagai pemilik tanah milik almarhum.
Kemudian pada tahun 2016, almarhum Mr. Wang Cheng Hisung meninggal dunia dan kemudian menurut surat keterangan kematian telah menunjuk penggugat sebagai pelaksana wasiat terhadap aset milik almarhum Mr. Wang Cheng Hisung yang saat ini masih dikuasai oleh tergugat. Selanjutnya. Sebelumnya pada tahun 2005, almarhum Mr. Wang Cheng Hisung dan tergugat sepakat membeli 5 objek tanah yang merupakan objek sengketa perkara ini. Berdasarkan surat kesepakatan tanggal 18 Februari 2005, tertulis dalam bahasa Mandarin, semua uang untuk beli 5 objek tanah di Pasir Putih Tanjung Karang di Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, uang tersebut dari almarhum Mr. Wang Cheng Hisung karena pembeli atas tanah tersebut hanya pinjam atas nama tergugat saja, tetapi kedua belah pihak sepakat tanah tersebut sebagian dimiliki almarhum Mr. Wang Cheng Hisung dan sebagian juga dimiliki oleh tergugat. Kemudian ditariknya turut tergugat 1 dan turut tergugat 2 ke dalam perkara ini karena mereka bersama-sama dengan tergugat membeli serta mengatasnamakan sertifikat tanah yang dibeli oleh almarhum Mr. Wang Cheng Hisung atas nama tergugat dan turut tergugat. Yang kemudian oleh tergugat dan turut tergugat menjual objek sengketa tersebut sehingga penggugat menginginkan proses pembagian hasil penjualan terhadap aset milik almarhum Mr. Wang Cheng Hisung yang telah dijual tersebut dibagi secara adil dan merata. Slide selanjutnya. Kemudian mengenai aspek hukum perdata internasional dalam perkara tersebut. Pertama, mengenai klasifikasi perkara dalam hukum perdata internasional. Dalam perkara ini, yang menjadi persoalan adalah masalah sah tidaknya pengangkatan anak yang dilakukan oleh almarhum Mr. Wang Cheng Hisung, seorang warga negara asing, kepada Yu Chunjung yang juga warga negara asing bagi hukum yang berlaku di Indonesia. Hal ini sangat penting dalam perkara ini karena berdampak pada bisa tidaknya Yu Chunjung sebagai anak angkat mendapat warisan dari almarhum Mr. Wang Cheng Hisung. Walaupun ditunjuk sebagai ahli waris berdasarkan surat pernyataan, namun apakah bagi hukum Indonesia hal ini dianggap sah atau memiliki kekuatan hukum, maka dapat disimpulkan bahwa klasifikasi perkara dalam kasus ini yaitu mengenai pengangkatan anak dan warisan. Kemudian aspek kedua yaitu mengenai pengadilan yang berwenang dalam mengadili kasus tersebut. Dalam kasus putusan nomor 486K/PDT/2020 ada 2 hal yang menjadi permasalahan inti, yaitu perkara warisan serta perkara pengangkatan anak. Hakim atau badan peradilan yang berwenang menyelesaikan persoalan-persoalan yuridis yang mengandung unsur asing tersebut adalah tetap pengadilan di Indonesia, karena kedua belah pihak yang walaupun salah satunya berkewarganegaraan asing berada di Indonesia serta objek yang disengketakan juga berada di Indonesia. Slide selanjutnya. Kemudian aspek ketiga mengenai titik taut primer dalam perkara. Titik taut primer adalah titik taut yang membedakan hukum perdata internasional itu dari peristiwa intern atau bukan hukum perdata internasional. Oleh sebab itu, maka titik taut primer juga dinamakan titik taut pembeda. Dalam sengketa perkara putusan nomor 486K/PDT/2020, apabila kita memandang dari subjek hukum yang berbeda kewarganegaraannya, di mana salah satu pihak berkewarganegaraan asing yaitu Yu Chunjung, seorang WNA berkebangsaan Taiwan yang menjadi termohon kasasi, di mana semula ia adalah penggugat, dengan Nyonya Telly Leung dan Christian Tidore dan Ang Frankie Antoni sebagai pemohon kasasi yang semula adalah tergugat berkewarganegaraan Indonesia. Maka salah satu pihak dapat dianggap sebagai unsur asing. Oleh karena itu, kasus ini dapat disebut sebagai kasus hukum perdata internasional. Kemudian aspek yang terakhir yaitu mengenai titik taut sekunder dalam perkara. Titik taut sekunder yaitu faktor yang digunakan untuk menentukan hukum manakah yang harus berlaku bagi peristiwa hukum perdata internasional itu. Karena itu, titik taut sekunder ini juga biasa dinamakan titik taut penentu. Dalam sengketa dari duduk permasalahan dalam dalam sengketa perkara putusan nomor 486K/PDT/2020, apabila melihat dari duduk permasalahan dalam gugatan yang diajukan, maka dapat disimpulkan bahwa titik taut penentunya yaitu berdasarkan pada tempat terletaknya benda atau lex sitae, serta tempat dilaksanakannya perjanjian atau lex loci
solusionis atau lex loci celebrationis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Deskripsi isi gugatan. Pada tahun 1988 sampai 1989, almarhum Wang Cheng Hisung dan Yu Chunjung datang ke Indonesia untuk membuka usaha pengelolaan kayu ekspor dengan menggunakan modal sebesar $350.000 Amerika yang dibelikan dua bidang tanah, yaitu tanah dengan nomor sertifikat 158 di Mamboro seluas 7.350 meter dan tanah dengan nomor sertifikat 44 di Mamboro seluas 6.300 meter yang terletak di Kelurahan Mamboro, Kecamatan Palu Utara, dan dibangun pabrik sawmill. Karena almarhum Wang Cheng Hisung dan Yu Chunjung merupakan warga negara asing yang tidak memiliki aset tanah, maka meminta tolong kepada Nyonya Telly Leong selaku sekretaris perusahaan untuk meminjam namanya sebagai pemilik atas kedua tanah tersebut. Dan pada tahun 1990, kemudian menikah secara Kristen dan tanpa surat nikah, lalu mengangkat Yu Chunjung sebagai anak angkat. Pada tahun 2016, almarhum Wang Cheng Hisung meninggal dunia, dan terhadap aset milik almarhum Wang Cheng Hisung masih berada di bawah penguasaan Nyonya Telly Leong. Terdapat surat kesepakatan tanggal 18 Februari 2015 yang berisikan kesepakatan terhadap semua uang untuk beli 5 objek tanah di Pasir Putih Tanjung Karang, terletak di Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala. Uang tersebut dari almarhum Wang Cheng Hisung karena pembeli atas tanah tersebut hanya pinjam atas nama Nyonya Telly Leong saja. Tetapi kedua belah pihak sepakat tanah tersebut secara pro-rate dimiliki oleh almarhum Wang Cheng Hisung dan Nyonya Telly Leong. Kemudian terhadap tanah-tanah tersebut dialihkan oleh Nyonya Telly Leong dan dimiliki bersama dengan Christian Theodore dan Frankie Anthony, sehingga atas dasar etiket buruk dari Nyonya Telly Leong tersebut untuk mengalihkan harta bersama. Maka Yu Chunjung selaku anak angkat yang sah mengajukan gugatan atas bagian yang menjadi haknya. Dasar gugatannya itu bahwa gugatan perkara aku diajukan terhadap yang tanah yang telah dibeli oleh Nyonya Telly Leong dengan menggunakan harta bersama Wang Cheng Hisung, sehingga Yu Chunjung selaku penggugat meminta bagian atas hak miliknya selaku ahli waris dan anak angkat yang sah almarhum Wang Cheng Hisung. Adapun Yu Chunjung menggugat 50% atas harta bersama almarhum Wang Cheng Hisung dan Nyonya Telly Leong, yaitu sebesar Rp7.644.333.000. Dan dalam putusan hakim dan pertimbangan hukum hakim, meskipun Yu Chunjung diakui sebagai anak angkat yang sah dalam putusan banding dan putusan tingkat pertama, sehingga gugatannya diterima sebagian, dan 50% dari harta hasil pernikahan tersebut menjadi hak Yu Chunjung. Namun, Mahkamah Agung pada tingkat kasasi memiliki pendapat yang berbeda. Mahkamah Agung menyatakan pengangkatan anak yang hanya dilakukan di hadap notaris tidaklah sah, karena berdasarkan SEMA nomor 6 tahun 1983, Junto SEMA nomor 4 tahun 1989, Junto SEMA nomor 3 tahun 2005, dan Undang-Undang Perlindungan Anak, pengangkatan anak harus dilakukan melalui penetapan pengadilan. Sehingga Mahkamah Agung mengadili sendiri dengan amar sebagai berikut. Mengadili, mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi Nyonya Telly Leong, Christian Theodore, and Frankie Anthony. Kedua, membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu dengan nomor 9/PDT/2019/PT PAL tanggal 16 April 2019 yang membatalkan putusan pengadilan. Dan mengadili sendiri dalam konvensi 1. Dalam eksepsi, menolak eksepsi tergugat dan tergugat 1 untuk seluruhnya. 2. Dalam pokok perkara. 1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menghukum termohon kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkatan peradilan yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, selanjutnya mengenai analisis putusan, di mana pada kasus pewarisan tersebut ini masuk ke dalam tingkat kasasi, yang mana mengingat bahwa berdasarkan titik pertalian primer, hal tersebut pun dikarenakan bahwa para penggugat ini merupakan warga Indonesia.
Dan tergugatnya sendiri ini merupakan warga negara asing yang kemudian menyangkut status personil, sehingga kaidah-kaidah yang termasuk dalam status personil punya lingkungan kuasa berlaku tidak terbatas pada wilayah tertentu negara tersebut. Penentuan status personil dalam HPI ada melalui dua prinsip, yaitu pertama, asas personalitas berkewarganegaraan, yaitu status personil dilihat dari hukum nasionalnya atau tempat seseorang itu berasal. Dan kedua, ada asas teritorialitas, yaitu status personel dilihat dari di mana dia berdomisili. Dalam kasus ini, tergugat yang berkewarganegaraan asing, yaitu Taiwan, telah diangkat oleh Wang Chenghyung pada usia 13 tahun, yaitu pada tahun 1970. Wang Chenghyung telah memberikan hak pada Yu Chungjun untuk mengurus semua harta miliknya sebagaimana pernyataan di bawah, tanda tangan di tertanggal 11 April 2015 dan akta notaris tentang hibah wasiat nomor 4 tanggal 18 September 2014. Namun pada putusan kasasi penggugat tersebut diterima. Meski demikian, dari kasus di atas, termohon telah memenuhi asas-asas hukum perdata internasional, asas lex domisili yang menetapkan bahwa hak dan kewajiban perorangan harus diatur oleh hukum dari tempat seorang berkediaman tetap. Pada kasus tersebut, pihak termohon walaupun berkewarganegaraan asing, namun sudah berkediaman di Indonesia sejak ia diadopsi, yang dalam hal ini juga dapat dikaitkan dengan dua titik taut, yaitu kewarganegaraan dan domisili. Dengan begitu, kasus tersebut dapat dikaitkan dengan unsur-unsur HPI karena adanya perbedaan kewarganegaraan, yaitu WNI dan WNA, yang dalam hal ini Taiwan. Namun, WNA tersebut sudah berdomisili di Indonesia dan memenuhi syarat-syarat domisili sehingga hukum yang digunakan dalam mengadili kasus berikut sudah tepat, yaitu menggunakan hukum Indonesia. Next. Dalam putusan hakim mengenai kasus ini, yaitu menyatakan kasasi yang diajukan penggugat diterima dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu nomor 9/PDT/2019/PT PAL tanggal 16 April 2019 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Donggala nomor 4/PDT G/2018/PN Donggala tanggal 17 Desember 2018. Hal tersebut karena Yu Chungjun merupakan anak angkat yang tidak sah secara hukum perdata Indonesia. KUH Perdata tidak mengatur secara khusus hak waris anak angkat, tapi ia berhak mendapatkan bagian melalui hibah wasiat. Karena pewaris merupakan WNI dan objek yang diberikan juga terdapat di negara Indonesia, maka para pihak harus tunduk pada aturan di mana objek pewaris berada, yaitu di Indonesia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kesimpulan yang bisa kami ambil dari analisis kami adalah, jika dilihat dari segi titik pertalian primer, subjek hukum pada kasus ini berbeda kewarganegaraan, di mana pemohon berkewarganegara Indonesia dan pemohon berkewarganegaraan asing yang sudah lama menetap di Indonesia. Hal ini kemudian menyangkut status personil, yaitu kaidah-kaidah hukum yang mengikuti seorang, dimanapun orang itu berada, atau kemanapun orang yang bersangkutan pergi. Namun, termohon pada kasus ini telah memenuhi asas-asas hukum perdata internasional, asas lex domisili yang menetapkan bahwa hak dan kewajiban perorangan harus diatur oleh hukum dari tempat seseorang berkediaman tetap. Kasus ini juga dapat dikaitkan dengan unsur HPI karena adanya perbedaan kewarganegaraan, yaitu warga negara Indonesia dan warga negara asing Taiwan. Namun, warga negara asing tersebut sudah berdomisili di Indonesia dan memenuhi syarat domisili, sehingga hukum yang digunakan adalah hukum Indonesia. Selain itu, pewaris pada kasus ini juga merupakan warga negara Indonesia dan objek yang diberikan juga terdapat di negara Indonesia. Maka para pihak harus tunduk pada aturan di mana objek pewaris berada, yaitu di Indonesia. Saran dari kami sebagai penulis, penggunaan hukum pada kasus ini sudah sesuai dengan sebagaimana mestinya jika dilihat dari unsur-unsur HPI yang sudah penulis bahas. Terkait dengan hak waris bagi warga negara asing pada kasus ini, sebenarnya dalam KUH Per tidak mengatur secara khusus hak waris anak angkat, tetapi anak waris berhak mendapatkan bagian melalui hibah wasiat dan dalam kurun waktu 1 tahun warga negara asing tersebut harus mengalihkan haknya atas tanah tersebut kepada orang lain ataupun memperoleh ganti dalam bentuk uang tunai atau hasil penjualan atas tanah yang dimaksud jika dijual. Baik, sekian analisis kami terkait putusan nomor 486K garing PDT Perdata garing 2020. Mohon maaf jika kami masih ada salah dalam penyusunan makalah maupun penyusunan bahasa dalam makalah ini. Terima kasih.